Hai guys, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Dalam kesempatan ini, Pevideo akan membahas sebuah puzzle dari Catur Talk Indonesia. Catur Talk Indonesia memuat sebuah puzzle setelah membahas pertandingan antara Hikaru Nakamura versus Magnus Carlsen dalam sebuah ajang Magnus Carlsen Invitational Cup. Permasalahan dalam puzzle tersebut tertera seperti yang terdapat pada layar berikut. Jadi, di sini tantangan yang diberikan oleh Catur Talk Indonesia adalah bagaimana caranya pecatur buah hitam mampu meraih kemenangan dalam 3 langkah skakmat. Dan di sini hitam yang memulai duluan. Artinya, pecatur buah hitam harus menang dalam 3 langkah ke depan, sedangkan putih merespons dengan 2 jawaban, dengan 2 langkah. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung mencoba segala kemungkinannya. Oh iya, sebelum membahas, jadi Catur Talk Indonesia telah menayangkan puzzle ini selama 7 hari. Namun, dari 7 hari tersebut, belum ada satupun viewersnya yang mampu menjawab puzzle ini dengan benar. Oke, kita langsung masuk ke berbagai kemungkinannya. Di sini hitam yang memulai duluan ya. Namun di sini, patut dicermati bahwa langkah pertama hitam tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Kenapa? Jikalau seperti ini, betul, memang betul. Hitam bisa melangkah skakmat hanya dalam 2 langkah saja. Namun, putih berhasil mematikan hitam terlebih dahulu dengan skak. Hanya ada bisa benteng yang menutupnya, lalu skakmat. Nah, di sini bukan cara yang tepat. Jadi, pertama-tama itu kita harus memperhatikan pertahanan kita dulu, baru kita mulai untuk menyerang. Kita coba kemungkinan yang pertama. Peluncur hitam menuju G2. Di sini, pecatur putih tidak hanya melakukan langkah terbaik alias memakan buah catur yang lebih baik, namun di sini putih berperan untuk mengulur-ngulur waktu pertandingan. Maksudnya adalah kemungkinan besar pertandingan seperti ini terjadi dalam pertandingan sebenarnya di lapangan. Jadi misalkan buah hitam ini kan sudah unggul secara posisi dan sudah seharusnya memetik kemenangan. Namun kadangkala waktu menjadi pembeda. Mungkin saja waktu hitam tinggal 10 detik lagi dan putih masih 1 menit lagi. Otomatis hitam harus menemukan langkah cepat untuk dapat mematikan lawannya. Dan harus menemukan strategi yang tepat untuk mematikan lawan dalam 3 langkah ke depan. Jadi di sini Menteri Putih tidak akan makan peluncur hitam. Menteri Putih melakukan langkah brilian dengan mengatur tempo, dengan skak makan pion. Ini udah langkah kedua dari putih. Langkah kedua dari hitam kan hanya bisa ini, makan menteri putih. Nah di sini hitam tinggal 1 langkah lagi skakmat. Namun di sini putih punya cara. Dengan situasi seperti ini, putih masih punya cara untuk menyelamatkan diri. Bagaimana caranya? Bisa dengan menggerakkan 2 langkah, pion 2 langkah menuju F4, atau pion 1 langkah menuju F3. Di sini hitam mau melakukan skak pakai manapun, pakai alat manapun, hanya baru bisa mematikan pada langkah keempat, bukan langkah ketiga. Misalkan skak
pindah, baru skak. Ini adalah langkah keempat dari hitam. Jadi di sini kan awalnya adalah bagaimana mencari 3 langkah skakmat. Jadi langkah ini sudah dipastikan gagal ya. Oke, kita coba ke cara lain. Di sini kita coba untuk menggerakkan peluncur menuju ke D3. Di sini putih tentunya saja tahu bahwa benteng akan digerakkan menuju ke E1 untuk skakmat. Di sini putih tidak tinggal diam. Putih tidak akan makan peluncur pakai benteng ataupun pakai menteri. Peluncur hitam maksudnya ya. Tapi di sini benteng memilih mundur. Nah, di sini langkah cukup berat ya. Di sini langkah cukup berat. Di sini pevideo melihat bahwa langkah yang bisa dilakukan hanyalah menuju ke sini, ke E4, peluncur menuju ke E4, atau peluncur menuju ke E2. Di sini, kalau misalnya melakukan hal seperti ini, mudah saja bagi putih untuk menangkisnya, yaitu dengan skak lagi. Dan sudah langkah ketiga. Sudah tidak bisa. Misalkan langkahnya tadi ke E4, peluncur menuju ke atau menuju E4. Di sini menteri putih tinggal makan peluncur yang ada di E4. Dan otomatis ini sudah langkah ketiga. Kita coba berbagi kemungkinan yang lain ya. Coba kita lihat. Dari tadi kan kita lihat bahwa menteri ini akan melakukan segala cara untuk melakukan skak, untuk mengatur tempo. Jadi otomatis kita harus mempertimbangkan bahwa posisi hitam ini, coba kita harus tangkal. Bagaimana caranya kita bisa menangkal skak tersebut. Coba ya kita melakukan ini. Satu langkah gerakan pion. Di sini coba kita melakukan pengorbanan seperti ini. Kita lihat bahwa menteri putih tidak akan makan pion. Kenapa? Karena akan skak mat. Oleh karena itu, yang makan adalah peluncur putih. Ingat, ini sudah langkah pertama dari hitam. Hitam harus langkahkan 2 langkah lagi untuk melakukan skak mat. Di sini kita coba untuk peluncur menuju ke G2. Nah, sayangnya putih punya cara untuk backup. Lagi-lagi punya cara untuk backup. Bagaimana caranya? Skak dan makan. Dan ini sudah langkah ketiga. Jika dilanjutkan, skak mat. Tapi lagi-lagi skak matnya di langkah keempat. Dari tadi kita sudah melihat 2 langkah skak mat pada langkah hitam keempat. Belum pernah ada yang langkah hitam ketiga. Oke, kita coba cara lain. Kita coba berpikir lagi. Namun, jika viewers telah menemukan jawaban yang tepat, boleh saja untuk mencantumkannya pada kolom komen. Oke, kita coba lagi. Kita tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berjuang. Langkah semakin tidak enak jikalau kita melakukan langkah seperti ini. Ini semakin tidak enak ya. Karena hitam akan terus kena skak oleh putih. Skak.
Kak, sekap. Jadi nggak bisa. Kita harus cara seperti apa lagi ya? Coba kita langkah seperti ini. Apa yang akan dilakukan? Untuk menjaga pertahanan, lagi-lagi dan lagi-lagi, putih harus menggunakan benteng menuju ke D1. Coba kita berkalkulasi. Pasti ada cara untuk memenangkan laga pada langkah ketiga. Namun, sulit. Karena tampaknya memang cuma hanya ada satu cara. Bagaimana ya caranya? Kalau seperti ini, tinggal dimakan ya. Tidak ada lagi. Tidak bisa lagi. Ya maaf. Jadi coba kita langkah ke sini. Langkah ini udah langkah hitam kedua. Mungkinkah hitam mendapat skakmat? Sepertinya sudah tidak bisa lagi ya. Apalagi caranya? Sudah tidak bisa ya. Kesini pun justru malah berbahaya bagi hitam. Langkah apa lagi ya? Kita coba ya. Kita tetap harus berusaha. Coba lagi. Mundur. Kalau begini pun sulit. Ini yang tadi ya. Sulit benar, gila. Langkah apa lagi? Coba kita sabar. Sebenarnya ini masalahnya. Mungkin gak sih dengan langkah ini? Kenapa ini tidak bisa ya? Ini juga langkah keempat ini. Ini matinya di keempat. Kita sudah 3 kali menemukan langkah mati di langkah hitam keempat. Belum ada kejelasan. Kita coba 5 menit lagi untuk menemukan jawaban agar video tidak semakin melebar. Kita coba. Tadi seperti ini. Apa yang akan dilakukan? Mundur ya. Kalau misalnya begini, tinggal dimakan aja ya. Ini udah langkah ketiga. Belum bisa lagi. Coba kita berpikir.
Sebenarnya ya, ini juga langkah keempat sepertinya. Tapi kita coba. Putih akan selalu bergerak seperti ini. Ya, sangat sulit. Karena gerakan mengelaknya banyak. Misal ke sini. Tinggal skak, udah langkah ke 3. Langkah hitam ketiga. Ini sangat sulit sekali. Bagaimana untuk mematikannya ya? Tadi sebenarnya asumsi dari video sudah benar. Oh, bahkan tidak benar juga ya. Tadi kalau misalnya begini, putih tinggal mencari tempo skak saja terus ya. Malah berbahaya. Oh enggak, ada menteri. Iya, tapi tetap malah berbahaya. Dan sudah langkah ke 3. Kita terus cari cara. Kita coba benteng sekarang, kita ke sini. Kalau mundur, sini selalu ada langkah geraknya. Sini tidak bisa ya. Kita mau melakukan langkah apa? Hitam nggak salah misalnya seperti ini. Hitam putih nggak salah. Kok bisa ya? Sebentar. Kok bisa ya? Oh, tapi udah di langkah ke 4. Udah di langkah keempat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, iya. Langkah keempat. Udah 4 kita ketemu. 4 jawaban ketemu untuk langkah keempat. Kita coba semenit terakhir. Masih adakah jawabannya? Kita kesini lah ya. Belum pernah kita kesini. Di sini lebih mudah dimatikan. Dah langkah ketiga. Tadi kesini mundur ya. Sini. Gampang aja ya bagi putih ya. Oke. Menurut pevideo belum dapat menemukan jawabannya. Siapa yang dapat menemukan jawabannya bisa tulis di kolom komen. Sekian video dari Tarigan Catur Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.